Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3 ya. Saya coba tulis judulnya adalah dimensi 3. Oke, nah kita coba pertama yang kita bahas adalah kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Saya coba tulis judulnya, saya buat A saja, kedudukan titik, terus garis, dan bidang ya, dan bidang. Oke, nah ini kita bahas bersama-sama ya. Oke, ini saya garis dulu, menandakan ini adalah judul ya. Oke, pertama kita coba bahas kedudukan titik dulu. Tetapi sebelum kita bahas, alangkah lebih baiknya kita bahas sedikit tentang titik, garis, dan bidang ya. Nah, pertama kita lihat titik dulu. Ya, titik itu apa? Nah, titik itu biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, ini ya. Dan dilengkapi dengan huruf kapital ya. Katakan titik A. Nah, ini ya. Di huruf besar ya. Itu masalah titik. Nah, yang kedua adalah garis. Nah, garis ini kita coba maksud dari garis itu apa, atau contoh dari garis itu seperti apa ya. Nah, saya coba buat ini ada, saya coba, ini adalah garis ya. Garis ini misalkan melewati beberapa titik ya. Ini katakan di sini titik A, ini adalah B, ini adalah C gitu ya. Nah, jadi garis AB itu, garis AB dari sini ke sini, garis AB itu pada dasarnya sama juga dengan garis AC. Garis AC. Nah, ini sama ya. Sama, karena AB itu kalau diperpanjang juga akan menjadi AC ya. Nah, Oke. Selanjutnya kita bahas sedikit masalah bidang ya. Ada istilah bidang, karena nanti yang akan kita bahas adalah tidak jauh dari kata-kata titik, garis, dan bidang ya. Oke. Nah, bidang ini saya coba buat contoh. Misalkan ada bidang ini, katakan bidang ABCD. Nah, bidang segi 4 katakan ya, ABCD. Ini A, B, C, D ya. Oke.
di sini sebenarnya atau pada dasarnya bidang ABC ABC itu yang mana? ABC itu adalah ini ABC ya. Ini bidang ABC itu pada dasarnya sama juga dengan bidang ABCD ya. ABCD. Kenapa? Karena bidang ABC itu kalau diperbesar akan sama juga dengan ABCD ya. Nah, ini akan sama ya. Artinya dia satu bidang ya. Nah, berimpit dia. Nah, ini sedikit pembahasan tentang titik, garis, dan bidang ya. Ini tidak masalah ya. Yang kita bahas nanti adalah masalah kedudukan ya pada video kali ini ya. Ini hanya perkenalan saja. Titik, garis, dan bidang ini sudah sering kita dengar ya. Oke, terus selanjutnya kita coba bahas tentang kedudukan titik. Nah, ini ya. Kita bahas kedudukan titik. Ada kedudukan titik, ada kedudukan garis, ada juga bidang ya. Sekarang yang titik dulu. Oke. Kedudukan titik ini ada dua yang akan kita bahas nantinya ya. Apa saja itu? Ya. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini ya. Pertama, kita lihat dulu kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua nanti terhadap bidang ya. Oke. Nah, kita coba bahas satu persatu dulu. Kedudukan titik terhadap garis ini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan kedudukannya ya. Apa saja? Pertama, bisa terletak pada yang kedua bisa juga terletak di luar. Nah, ini ya, terletak di luar ya. Nah, ini kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Contohnya gimana? Nah, kita lihat contoh. Saya tuliskan misalkan ada sebuah garis ya. Ini ada sebuah garis. Katakan ini adalah garis L. Kemudian di sini ada sebuah titik ya. Titik, katakan ini adalah titik P. Katakan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat titik P itu terhadap garis L itu kira-kira terletak pada atau terletak di luar. Nah, P terletak pada L atau P terletak di luar L. Nah, ternyata kasus ini menunjukkan titik P itu terletak pada ya. Nah, terletak pada garis L kan gitu ya. Nah, ini contoh ya. Oke.
Contoh yang kedua, misalkan saya tulis contoh yang kedua, saya buat di sini. Ini misalkan ada sebuah garis, ya. Terus ini misalkan garis L, ya. Kemudian ada sebuah titiknya di sini, ya. Katakan ini adalah titik P, sama sajalah ya kita buat. Maka dalam kasus ini kedudukan titik P terhadap garis L itu terletak di luar atau terletak pada. Nah, ternyata ini terletak di luar, ya kan? Nah, terletak di luar, berarti titik P itu terletak di luar garis L. Nah, ini ya. Ini udah jelas ya. Oke, ya. Ini ada contoh ya, contoh yang terletak pada dan contoh yang terletak di luar ya. Saya kasih contoh semuanya ya biar bisa dipahami. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi yang pertama adalah kedudukan titik itu, kedudukan titik terhadap garis. Nah, yang keduanya itu adalah kedudukan titik terhadap bidang. Oke, kedudukan titik terhadap bidang ya. Nah, ini. Nah, kedudukan titik terhadap bidang ini juga sama. Ada dua kemungkinan kedudukannya ya. Pertama, sama kayak yang tadi sebelumnya, terletak pada, yang kedua adalah terletak di luar ya. Nah, ini kedudukan titik terhadap bidang ya. Nah, ini. Oke. Contohnya gimana? Nah, kita coba. Misalkan ada sebuah kubus ya. Saya gambarkan sebuah kubus di sini. Oke, ini adalah kubus. Oke. Misalkan ini adalah kubus ABCD EFGH ya. ABCD EFGH. Nah, ya. Kita coba lihat yang terletak pada itu yang mana, yang terletak di luar itu yang bagaimana ya. Oke, yang pertama contoh yang terletak pada ya, titik terhadap bidang ya. Pertama sini saja. Titik A misalkan ya. Titik A, ini titik A ya. Titik A itu terletak pada ya, terletak pada bidang ABCD. Nah, benar ya, terletak pada bidang ABCD kan. Nah, ini salah satu contoh kedudukan titik terhadap bidang kasus terletak pada ya. A itu terletak pada bidang A, B, C, D ya. B juga
terletak pada bidang A, B, C, D. Titik C juga, titik D juga ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kalau misalkan kasus yang terletak di luar ya, kedudukan titik terhadap bidang, satu saja kita buat contoh ya. Misalkan titik E. Titik E itu terletak di luar apa? Di luar bidang apa? Nah, banyak sekali di luar bidangnya ya. Di luar bidang E itu ini ya. Berarti dia itu terletak di luar bidang A, B, C, D bisa. Di luar bidang B, C, G, F bisa ya. Nah, kita buat saja A, B, C, D ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini tadi adalah kedudukan titik ya. Ada titik terhadap garis, ada juga titik terhadap bidang ya. Nah, selanjutnya ada kedudukan garis ya. Kedudukan garis, ada kedudukan titik, ada juga kedudukan garis ya. Kedudukan garis. Oke. Nah, kedudukan garis ini ada beberapa juga ya. Ada beberapa juga. Ada garis terhadap garis, ada juga garis terhadap bidang ya. Oke. Pertama kita bahas dulu kedudukan garis itu adalah kedudukan garis terhadap garis ya. Kedudukan garis terhadap garis ya. Nanti ada juga kedudukan garis terhadap bidang ya. Oke. Sekarang terhadap garis dulu. Nah, kedudukan garis terhadap garis itu kemungkinannya apa saja? Nah, ada 4 kemungkinan ya. Pertama, kedudukannya bisa berimpit. Nah, ini ya. Bisa berimpit. Bisa juga garis terhadap garis itu hubungannya atau kedudukannya berpotongan. Nah, ini berpotongan. Ada juga kedudukannya itu adalah sejajar. Nah, ini sejajar. Ada juga hubungannya itu adalah bersilangan. Nah, ya. Bersilangan. Oke. Kita coba lihat contoh yang berimpit itu seperti apa, berpotongan itu seperti apa, sejajar itu seperti apa, bersilangan itu seperti apa ya. Oke. Kita misalkan ada sebuah kubus ya. Kita buat kubus. Ini ada kubus. Oke. Misalkan ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya, misalnya ya. Oke. Pertama, pada kubus ini ya, pada kubus di samping katakan, pada kubus
di samping garis AB itu. Nah ya, garis AB itu apa saja hubungannya, kita ambil AB saja ya. AB ini itu berimpit dengan AB juga. Nah benar ya, jadi kita ambil garis AB saja. AB itu kita ambil kasusnya keempatnya ya. AB berimpit dengan garis AB. Nah, dengan garis AB. Nah, benar ya. Nah, ini masalah berimpit. Masalah berpotongan. Nah, misalkan AB. AB itu berpotongan dengan apa? AB itu berpotongan dengan apa? Garis AB berpotongan dengan garis BC, bisa BF, bisa gitu ya, AD bisa gitu ya. Jadi dengan garis kita ambil saja AB dengan BC. Nah, karena AB dan BC itu dia berpotongan ya. Oke, selanjutnya kasus sejajar. Nah, AB itu, garis AB sejajar dengan apa? Bisa EF, bisa DC gitu ya, banyak sekali ya. Jadi ya, sejajar ya. AB itu sejajar dengan garis apa? Garis DC misalkan ya. AB dengan DC kan sejajar ya. Nah, ini salah satu contoh yang sejajar. Yang bersilangan gimana? Bersilangan itu AB itu bersilangan dengan garis, ada yang tahu? AB bersilangan dengan garis FG bisa gitu ya. EH bisa juga. Nah ya, di FG saja ya, FG. Nah ini ya, ini kedudukan garis terhadap garis ya. Ini masalah kedudukan garis. Oke, ini yang pertama. Yang kedua kita bahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Nah ini gimana kedudukan garis terhadap bidang ya. Kita coba tulis di sini ya. Yang kedua kita lihat kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang ya. Oke. Nah, tadi garis terhadap garis, sekarang garis terhadap bidang. Ada apa saja kemungkinannya? Nah, kemungkinannya itu ada bisa berpotongan, bisa sejajar, bisa terletak pada. Nah ya, bisa berpotongan, bisa apa lagi, sejajar, ya. Terus bisa apa lagi, bisa terletak pada ya. Di sini saja ya.
terletak pada. Oke, ada 3 kemungkinan berarti di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh yang berpotongan itu seperti apa, sejajar itu seperti apa, terletak pada itu seperti apa ya. Kita misalkan ada sebuah kubus ya, kita berbicara tentang kubus. Ini adalah kubus ya. Kita buat saja ini kubus ABCD EF GH ya. A B C D EF GH ya. Oke. Pada kubus di samping ya. Pada kubus di samping ya, garis AB, nah ya kan garis terhadap bidang ya. Kita ambil garis AB saja contohnya. Garis AB itu apa saja hubungannya ya, kedudukannya terhadap bidang ya. Pertama kita bandingkan AB itu dengan bidang ABCD. Nah ya, AB itu kita bandingkan dengan ABCD, itu namanya berpotongan, sejajar, atau terletak pada. Nah, ternyata yang tepat itu adalah terletak pada ya. AB itu kalau kita bandingkan dengan ABCD itu terletak pada ya. Terletak pada bidang ABCD ya. ABCD. Ya, ini masalah terletak pada ya. Terus masalah berpotongan. Nah, misalkan berpotongan itu AB. AB itu berpotongan dengan apa? Dengan bidang apa? Nah, dengan bidang BCGF bisa ya. AB dengan ADHE juga bisa ya. Jadi AB itu kalau kita ambil yang berpotongan berarti berpotongan atau memotong, boleh juga memotong bidang apa? Bidang BCGF. Nah ya, BCGF, AB dengan BCGF, dia berpotongan di titik B ya. Nah, yang ketiga sejajar. Nah, sejajar ini kita ambil kasus apa nih? AB itu sejajar dengan bidang apa? Dengan bidang CDHG boleh, EFGH juga boleh ya. Jadi AB itu sejajar dengan bidang apa? Kita ambil bidang CDHG ya. AB dengan CDHG. Nah, ini ya. Ini semua contoh dari kedudukan garis terhadap bidang ya. Nah, itu tadi adalah kedudukan garis ya. Ada kedudukan titik, sebelumnya ada kedudukan garis. Nah, sekarang kedudukan bidang. Nah, ini kedudukan bidang. Kedudukan titik sudah, kedudukan garis sudah. Sekarang
kedudukan bidang ya. Oke. Nah, kedudukan bidang ini ada 3 ya. Maksudnya kedudukan bidang ini hanya ada terhadap bidang ya. Nanti ada 3 maksudnya ya. Kita lihat dulu. Jadi kedudukan pada bidang itu dia hanya ada kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang ya. Oke. Nah, apa saja kedudukannya? Kemungkinannya. Nah, kemungkinannya itu ada 3 itu tadi ya. Ada yang berimpit, ada juga yang berpotongan, ada juga yang sini saja ya, sejajar. Nah, ini ya, ada 3 kedudukan bidang terhadap bidang. Kita coba lihat contohnya ya. Contoh yang berimpit itu seperti apa, berpotongan seperti apa, yang sejajar juga seperti apa. Kita coba gambarkan, masih berkaitan dengan kubus ya. Kita coba gambarkan sebuah kubus. Nah, ini adalah kubus misalkan ABCD ya, EF GH. ABCD ini EF GH. Oke, kita lihat ya pada kubus di samping ya, pada kubus di samping misalkan bidang ABCD kita bahas ya. Bidang ABCD itu apa kedudukannya ya. ABCD itu yang sebagai alas ya. ABCD terhadap bidang ABC. Nah ya, ABCD terhadap bidang ABC. ABC itu berarti segitiga ya, berarti itu namanya berimpit ya kan. Nah, jadi ABCD, bidang ABCD itu berimpit dengan bidang ABC kan gitu ya. Nah ya kan, itu yang pertama. Yang berpotongan gimana? Nah, ABCD itu berpotongan dengan apa kira-kira? BC GF boleh, atau AD HE boleh juga ya. Jadi bidang ABCD itu berpotongan dengan bidang apa kira-kira? Kita ambil bidang BCGF boleh ya, BCGF karena dia berpotongan ya. ABCD dengan BCGF berpotongan di mana? Berpotongan di garis BC ya. Nah, itu yang berpotongan. Yang sejajar gimana? Yang sejajar itu kita tulis sini saja.
bidang ABCD itu sejajar dengan apa? Ya jelas, sejajar dengan EFGH ya. ABCD itu sejajar dengan bidang apa? Bidang EFGH ya. EFGH. Oke, adik-adik, kita sampai di sini dulu pembahasan materi pada video kita saat ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Silakan saksikan video-video berikutnya. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.